Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Sosial yaitu kemampuan dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Jenengan itu P3K. Ada yang P3K di tempat yang baru? Ada. SD 5 Gumelar, siapa? Mana? SD 5 Gumelar. Ibu. Iya, jenengan kan tadinya SMP ya. Ya, jangan kaget karena apa ya? Karakteristik SD dengan SMP beda. Nah, ini kompetensi sosialnya harus luar biasa, menyesuaikan. Sebagai orang baru bagaimana caranya menyesuaikan kepada orang lama? Orang lama ya aja aku ning kene wis lawas retung. Kok kala-kala P3 nembe wingi ora bae, ndak salah kowe iki kowe. Jangan begitu. Kita itu mbuh baru mbuh lama, kita ya kalau sudah satu grup, satu sekolah ya sudah, kita belajar bersama, kita latihan bareng, kita saling mengisi begitu. Tidak ada yang istilah paling pinter, paling jagoan, tidak usah. Mari kita tunjukkan sesuatu yang menyenangkan hati orang lain. Ini sikap sosial. Memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Kalau inklusif itu seperti apa? Guru itu harus bersikap inklusif. Kalau sekolah inklusif, sekolah yang bagaimana? Menerima orang dari segala kelebihan dan kekurangannya, kebutuhan ABK ya. ABK itu namanya inklusif namanya. Dia melayani bagi yang kurang tetap dilayani. Itu inklusif. Orang guru harus sikap sosial seperti itu. Kayak bocah pancen ora duwe buku, sebabe wong tuane ora duwe banget. Ya duwei. Ora duwei ya paling enggak bagaimana diusulkan supaya dapat bantuan itu. Dia tidak bisa mendengarkan, inklusif itu juga. Tetap dibimbing dengan baik. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Jadi patut apabila saya melihat, menyeleksi orang yang lewat itu guru apa tidak, katon. Kayak guru, mikir liwat senyum. Kayak guru mikir liwat takon, kayak udah guru njetem bae liwat. Ya, bisa dilihat kalau guru dan tidak ini karena tidak ada empatik mereka. Kalau guru harus empatik. Empatik itu apa Pak Guru? Peduli ya, peduli itu empatik. Peduli. Guru itu harus peduli. Kok dilelah kayak apa bane gembes ya, kayak apa carane supaya ditolong begitu kan? Nes alhamdulillah. Itu namanya tidak empati itu. Anak itu ada yang kepribadiannya seperti itu loh. Ini Bapak Ibu, karena apa? Saya sampaikan perundungan itu 24,4% perundungan dari sekolah. Akeh banget Mbok, 24, perundungan. Contohnya kayak apa? Ya gini, bocah diejek itu sudah biasa itu. Menyebut nama orang tua, memang kayak gitu. Itu menghina, itu perundungan. Banyak loh, 24,4. Oleh karena itu Bapak Ibu harus jeli terhadap siswa, apalagi anak SMP. Itu katanya SMP dan SMA itu frekuensinya lebih banyak. Itu ya itu banyak dan berbahaya. Katanya setelah ditanya memang mulai sejak kelas 5 dan kelas 6 SD. Itu makanya kemarin sebelum ini itu ada BNN, Badan Narkotika Nasional, yang menyampaikan materi tentang pencegahan narkoba. Itu juga hubungannya kayak gitu. Jadi harus santun, empatik, efektif. Ya pokoknya angger liwat ngarepe wong senyum lah ya, senyum paling tidak, senyum. Mau ngapa sih jutem, ya kan? Senyum lah, kader senyum orang botora, senyum. Guru, sebab apa? Ada guru, ada murid yang wedi maring gurune, anak nembe teka wis wedi banget mlektek ora gelem mangkat kelas 1. Ada yang seperti itu. Karena apa? Gurune ngomong seru banget. Orang nganggo sopan santun, orang empatik, orang lemah lembut itu. Kalau anak kelas 1 mestinya harus lemah lembut. Itu jadi beda kalau kita menghadapi anak SMP.
Kemudian guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Dapat melakukan adaptasi. Nah, mulanya ngerti pindah mari ngene menyesuaikan di situ. Pindah ke Telaga menyesuaikan di Telaga. Pindah ke Peninggapan menyesuaikan di Peninggapan. Begitu. Aja pindah iya geger. Itu. Karena kita sudah berjanji ASN itu mau bertempat tinggal dimanapun berada se-Indonesia. Kami juga manusia Pak Bu. Ketika memutasi itu pasti ada alasan. Alasannya apa? Ada yang dirahasiakan Pak Bu. Dia tek wae ngerti. Ana mutasi tek rahasiakna sebab apa yo nyung ngene aja takon. Wong rewel bae ge deleng. Waca berapa orang yang protes mari jenengan nembe tetu dokna nembe oh iya hengan orang ngerti kan itu. Tapi kalau saya merahasiakan, jadi kalau dimutasi kemana-kemana itu ada anu tertentu. Tapi alhamdulillah ya tidak lah ya, insya Allah di sini tidak. Tetapi yang mutasi agak jauh kok saya beritahu, Bu Pak jenengan saya mutasi ke sini mau nggak? Kalau nggak mau, colong dong dicari solusinya. Kayak apa caranya? Aku kudu mindah kae. Soalnya ini karena gurunya kaken, ini kene gurunya kurang. Sementara sing lingkungan kene langka guru sing anak kudune adoh. Kayak apa caranya? Begitu. Saya selalu seperti itu. Dan bukan saya saja yang menentukan mutasi, tetapi bersama K3S, bersama KWGRI, bersama Kuaran. Tujuannya apa? Pikiran orang banyak itu lebih baik daripada saya sendiri. Jadi kadang-kadang anak pindah, Bu, kan pindangan apa yo? Aja mbok iku gak lu pacare kae gue. Anak kayak oh engan kayak gue ora sida iku lho. Terus maning, kae pindangannya ya, pindangannya aja. Kayak ku gak nu gelut bae karo kae gue ana sing gue maning ternyata. Mulane nyong kudu anggar pindah wong kudu rempugan begitu. Jadi yang dimutasi ke sini itu sebenarnya sudah diatur Bapak Ibu. Kami tidak akan merugikan lah. Nanti kalau lama terus agak jauh ya nanti kami pindahkan yang dekat. Begitu. Prinsipnya seperti itu. Kami tidak ingin mendolimi orang lain, kami tidak ingin berbuat jahat kepada orang lain, justru kami ingin menolong orang lain. Guru dapat melakukan adaptasi, tadi sudah. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Komunikasi secara lisan. Secara tulisan mungkin dengan surat dengan apa gitu. Komunikasi melalui WA itu komunikasi secara tulisan. Sekarang itu WA itu sudah resmi ya. Ketika ada informasi orang dhewe ngerti lho ning WA mbok ana kudu surat, jangan. Sekarang itu surat itu pakai WA sudah resmi. Jadi tidak harus pakai surat resmi, tapi pakai WA juga termasuk surat resmi. Ya, terakhir kompetensi profesional. Yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran dan substansi ilmu. Yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Jadi jenengan belajar umpamanya IPA, ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas atau berkembang biak, kemudian perlu makan, apalagi menyesuaikan terhadap lingkungan dan sebagainya. Ini dikuasai. Materi yang jenengan pelajari jangan hanya satu buku. Buku itu banyak sekali. Ada karya siapa, dibuka semua. Jadi nanti pemahamannya lebih mendalam. Ojo kawit gemien. Kawit gemen apa ya? Hewan pemakan serangga apa ya? Hewan pemakan serangga apa Pak Bu? Insektivora. Contohnya ya cecak, tokek ya. Itu pemakan serangga. Kawit gemen kayak gue bayi jajali kembang nak. Itu. Ada lagi tumbuhan pemakan serangga apa? Kandong semar. Kawit gemen mau kandong semar ternyata ada orang sinau sih bareng bocah sing pungu api kuwi bungu sing lihat ini ngendi gue kita lu salah gue ya, berarti gurunya sing ora paham padahal pungu api itu juga tumbuhan pemakan serangga ternyata ning internet anak lah. Itulah makanya supaya kita memiliki kemampuan yang luas dan mendalam banyak-banyaklah membaca buku.
literasi. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Nih, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Lah ini, melakukan pembelajaran dengan kreatif. Jangan seperti yang dulu kawit gemien anggur mulang bla 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 ngomong bae. Sudah selesai, rampung. Coba latihan. Orang anak kreatif apa-apa. Jajal sekali-kali nyebar kertas isinya pertanyaan, nanti dibuat kayak scroll ya. Dibuat urut-urutan atau mungkin menggunakan diskusi ya, diskusi model pembelajaran jigsaw. Jadi orang diskusi kayak biasa tapi menggunakan kelompok asal dan kelompok ahli. Itu namanya menggunakan strategi kreatif ya, pembelajarannya kreatif. Jadi ini hubungannya erat dengan pedagogik ini. Jadi pembelajaran yang kreatif itu hubungannya dengan pedagogik juga. Melakukan pengembangan keprofesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Maksudnya, ketika Bapak Ibu baru mengajar, ngudarasa. Aku sih ngajar bocah 25, sing mencapai KKM berapa orang. Nah ini, ya ternyata hanya 5 orang. Karena apa ya? Oh mungkin metode saya terlalu cepat. Dalam berbicara saya terlalu cepat. Mungkin mereka bosan karena tidak ada ice breaking umpamanya. Begitu ya. Menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Sekarang menggunakan teknologi. Kalau sekarang menggunakan teknologi, kalau guru SD, guru SMP, teknologi berupa apa? IT ya, menggunakan IT. Menggunakan apa? Ini ya. LCD dengan yang ditampilkan PPT-nya, kemudian mungkin inilah siklus daur air umpamanya, atau mungkin inilah gerhana matahari total, langsung kelihatan videonya. Jadi ini menggunakan IT, ini menggunakan teknologi dan berkomunikasi. Dan kalimat ini pun jangan jadi pegangan. Anggur nganggo LCD mesti termasuknya bagus. Karena apa, ada yang menggunakan LCD orang bagus. Saya sudah sering menyampaikan, kalau SMP mungkin belum, menyampaikan bahwa menggunakan LCD tidak bagus. Contohnya, kalau anak kelas 1 yang bagian-bagian tubuh yang bisa disentuh dan tidak bisa disentuh. Mata bisa disentuh? Tidak. Pipi bisa disentuh? Bisa. Ya, ora usah karo LCD, sebab kok anggere LCD ini dicorot nang anak, gambare ora genah geger, ya kan? Ini tangan be anak iki piye, dodokan ku LCD. Anak perhatikan di layar. Ting. Gambar apa anak? Godhong budin. Kayak godhong budin sih. Berarti LCD-nya berfungsi apa tidak? Tidak. Lung tangan be anak langan karo aja kan. Itu ini contohnya. Terus maning. Perhatikan lagi anak-anak. Ting, gambar apa anak? Ireng bolong loro. Gua, padahal irung gede banget gambarnya, ya kan? Tuh, sorot pas maning gua. Hari ini apa anak? Hidungan genah, ya kan? Lebih konkret. Kenapa harus pakai LCD? Jadi tidak semua LCD itu bagus untuk dimanfaatkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam memanfaatkan teknologi kita harus yang tepat. Kalau tidak tepat malah orang berfungsi. 2 LCD, bos, setengah jam gue nyambung ngene ora teye ngono. Terus gambarnya bujar, terus ora kena. Ora usah, berarti tidak menguasai. Lebih baik pakai yang real, tidak usah pakai LCD begitu. Kita tidak harus LCD gitu. Jadi yang penting bagaimana kita dalam menampilkan itu menarik bagi siswa.